Halo semua para Rangers. Kali ini Yas Rangers akan memberikan beberapa referensi cara mendapatkan penghasilan dari internet. Yas Rangers akan memberikan kiat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari media online. Mari kita simak di video kali ini. Silakan tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya agar tidak ketinggalan info, tips maupun tutorial terbaru. Melakukan branding dengan membangun keberadaan diri di online. Apa itu personal branding? Personal branding adalah bagaimana Anda membangun dan mempromosikan apa yang Anda perjuangkan. Mungkin Anda lebih sering mendengar penggunaan istilah brand pada merek-merek ternama semacam Apple. Namun brand activation bisa Anda terapkan juga pada diri Anda. Personal branding merupakan kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang menjadikan Anda sebagai sosok yang sekarang ada. Personal branding juga bisa jadi pembeda Anda di antara miliaran sosok profesional lainnya di sekitar Anda. Cara membangun personal branding. Audit hasil penelusuran online Anda. Coba ketik keyword berupa nama Anda pada mesin telusur semacam Google dan lihat hasil pencarian yang muncul. Jika ada hasil yang telusur yang tampak tak profesional atau bahkan tak layak ditampilkan, bagikan konten-konten terkait bidang Anda. Gunakan nama yang konsisten. Buat konten website yang terkait dengan keahlian Anda. Miliki banyak akun media online dan kelola semuanya secara rutin. 4 langkah memulai komitmen personal branding. Berdasarkan ulasan Forbes tentang personal branding, terdapat 4 step dasar yang bisa dilakukan, yaitu Discover. Temukan kekuatan serta karakter Anda, and possess them. Proses menemukan di sini berarti Anda harus membuka mata dan hati untuk melihat jauh ke depan, citra seperti apa yang ingin Anda capai di masa depan. Perlu diingat, tujuan Anda harus jelas di awal. Tanyakan pada diri Anda, mengapa Anda perlu melakukan personal branding? Apa tujuan yang ingin dicapai? Integrate. Bangun citra Anda di media online dan offline. Audiens tidak bisa hanya percaya pada online presence saja, mereka juga perlu melihat bagaimana kehidupan nyata Anda. Mulai dari grooming, cara berbicara, dan lain sebagainya, semuanya harus inline. Create content. Tingkatkan pengetahuan Anda terus-menerus, perkuat kekuatan Anda. Untuk apa? To grow your influence in your niche. Buatlah konten yang mengedukasi, menginspirasi, dan berpengaruh terhadap kepercayaan audiens akan kekuatan Anda. Engage. Gunakan kekuatan media sosial untuk mengatur reputasi Anda. Cobalah untuk engage dengan audiens di setiap conversation. Jenis pekerjaan online di situs terpercaya. Berikut ringkasan beberapa situs freelance terbaik. Upwork. Upwork adalah yang terbaik dari semuanya karena memiliki dukungan tool untuk perkembangan karir Anda. Design Hill. Anda harus mencoba Design Hill jika Anda seorang desainer. Skyward. Skyward adalah platform crowdsourcing global yang sesuai dengan pekerja freelance bidang konten dan marketing. TaskRabbit. TaskRabbit membuka kesempatan untuk profesi yang bergerak dalam bidang pekerjaan rumah. Writer Access. Writer Access mempermudah akses kerja bagi orang-orang yang mencari uang tambahan dengan membuat tulisan. Freelancer. Freelancer menawarkan jaringan pekerjaan remote working yang luas. Aquent. Bergabunglah dengan Aquent jika Anda merupakan pekerja yang berpengalaman karena platform ini dibuat untuk pekerja profesional. Next. Next menyediakan platform yang beragam dan inklusif untuk para freelancer yang memiliki latar belakang berbeda. Fiverr. Dengan Fiverr, Anda dapat mencari kerja sembari meningkatkan kemampuan yang Anda miliki dengan pelatihan yang disediakan. TopTal. TopTal memberi penghargaan yang tinggi berupa predikat layanan Anda sebagai the top 3% of global talent jika Anda mengembangkan portofolio Anda dengan baik. Kiat-kiat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dengan memanfaatkan media online. Jenis pekerjaan freelance di beberapa sektor. Analis dan konsultan bisnis. Profesi pertama yang cukup dicari adalah analis dan konsultan bisnis. Tapi sayangnya, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Bahkan profesi ini dihargai dengan gaji yang cukup besar, tugasnya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari suatu permasalahan bisnis. Profesi ini adalah jenis pekerjaan freelance dengan tingkat stres yang cukup beragam, namun menawarkan jadwal kerja yang cukup fleksibel. Voice over. Pekerjaan yang satu ini memang nampak menyenangkan. Tidak perlu memiliki suara yang bagus, yang terpenting adalah suaramu sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan atau produk tersebut. Anda mungkin akan terkejut dengan banyaknya peluang yang ada, untuk suara video game, pembacaan audiobook, instruksi e-learning, dan banyak lagi. Asyiknya,
Pekerjaan macam ini bisa dilakukan dari tempatmu sendiri atau tergantung kesepakatan dengan klien. Data entry. Buat Anda yang masih kuliah atau fresh graduate, pekerjaan ini cukup banyak diminati. Data entry merupakan jenis pekerjaan yang cukup diminati di situs pekerja lepas karena tugasnya sangat mudah. Jika Anda mendapatkan proyek semacam ini, biasanya Anda hanya diberi tugas untuk memasukkan data ke database lewat form online yang sudah mereka sediakan. Desainer grafis. Pekerjaan freelance yang satu ini cocok bagi Anda yang senang menggambar dan memiliki kemampuan desain grafis. Tidak sembarang orang memiliki keahlian desain grafis. Sehingga, tidak heran jika desain grafis merupakan salah satu keahlian yang dihargai cukup mahal. Pekerjaan yang memerlukan keahlian desain grafis sangat banyak, misalnya saja membuat logo, ilustrasi, brosur, dan sebagainya. Web designer. Menjadi freelance web designer memiliki tuntutan yang cukup tinggi. Penguasaan HTML, JavaScript, dan CSS wajib hukumnya Anda kuasai. Selain itu, Anda juga harus mahir menggunakan berbagai tool untuk mendesain grafis seperti Photoshop dan Corel Draw. Pekerjaan freelance di bidang ini harus bisa merancang sebuah website yang tidak hanya mempunyai tampilan indah tapi juga unik, menarik, dan efektif. Namun semua itu sebanding dengan tingginya bayaran yang diterima oleh seorang desainer web. Digital marketer. Profesi digital marketing semakin banyak dicari terutama oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil yang memasarkan produk dan layanannya lewat internet. Profesi ini dituntut untuk menguasai berbagai macam strategi pemasaran secara online. Freelancer ini harus memahami email marketing, pay-per-click atau PPC, search engine marketing, media sosial, SEO management, dan sebagainya. Penulis konten. Penulis konten adalah pekerjaan freelance yang tidak memerlukan modal banyak. Tugasnya menulis artikel dan mempublikasikannya di website. Jika Anda menguasai berbagai macam bahasa asing, tentu pekerjaan ini akan terasa sangat mudah untukmu. Ahli SEO. Profesi freelance yang satu ini juga tak kalah populer dengan digital marketer. SEO adalah suatu teknik untuk meningkatkan posisi sebuah situs atau halaman web di hasil mesin pencarian. Tujuannya sudah jelas, yaitu agar situs atau halaman web tersebut mudah ditemukan oleh pengguna internet. Para pemilik situs web berani membayar mahal untuk mempekerjakan ahli SEO karena pekerjaan tersebut memang sangat susah dan butuh waktu yang cukup lama untuk mempelajari teknik-teknik SEO tersebut. Java Programmer. Java merupakan bahasa pemrograman multiplatform. Artinya, programming language ini bisa dijalankan di berbagai platform. Di masa depan, programmer yang menguasai bahasa pemrograman ini bisa dibilang prospeknya sangat cerah. Mengapa demikian? Karena yang membutuhkan sangat banyak. Selain itu, yang pasti bayaran yang diterima oleh programmer Java termasuk tinggi. Editor foto. Kini, banyak yang memerlukan editor foto dan video dengan kontrak kerja freelance. Freelancer yang menguasai banyak tools foto seperti Photoshop dan sebagainya banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan periklanan. Jadi, kalau Anda mahir menggunakan Photoshop, maka pekerjaan ini bisa menjadi salah satu pilihanmu. Data Scientist. Anda termasuk orang yang lebih suka bekerja dengan angka. Maka pekerjaan freelance yang satu ini mungkin cocok untukmu. Saat ini, bisnis sangat berpatokan pada data. Seorang data scientist sangat dibutuhkan untuk membuat algoritma yang dapat menangkap data yang relevan, menyusunnya, menganalisa data tersebut, kemudian melaporkannya. Tentunya data yang diolah oleh para data scientist ini adalah data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perencana keuangan. Jika Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang finansial, maka jenis pekerjaan freelance yang satu ini bisa Anda pertimbangkan. Jenis pekerjaan freelance yang berkutat dengan pembukuan, perkiraan arus kas, dan perhitungan pajak ini adalah salah satu yang diperkirakan akan terus tumbuh. Lagi pula meski jumlah pekerja lepas di bidang akuntansi dan financial advisor ini masih kurang banyak, namun sektor pekerjaan freelance ini termasuk yang memiliki bayaran tertinggi. Itulah beberapa referensi dan kiat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari internet walau di rumah saja dari Yas Ranges. Tekan tombol subscribe dan loncengnya. Arrivederci, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.